Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mutaqarrab. Ana Al-Imam Hamd al-Ghazali. Allahumma nafa'na bi'ulumihim. Syai'ul lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu bayanu fadilatil hilmi. Menjelaskan keutamaan hilm. Ada hulmun, ada hilmun. Hulmun sih mimpi ya. Hilm itu sifat ya, kasih sayang atau penyantun, bersifat santun itu. Kita ada bersopan santun ya. Apa santun dia? Artinya kalau disakiti nggak marah, biasa-biasa aja. Ilam anal hilma afdalu minal kazmi. Bahwa hilm itu lebih utama dari kazm. Apa kazm itu? Wal kadhiminal ghaidha ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang menahan diri dari kemarahan. Kalau marah itu dijaga itu. Itu namanya kadhim. Kalau hilm itu lebih utama. Kalau kadhim ada pemaksaan ya. Li'anal kadhma huwa tahallum, huwa takalluful hilmi. Yang namanya kadhim itu kan menahan diri. Mau marah ditahan. Itu ya tahallum, berusaha jadi hilm itu. Wa takalluful hilmi, memaksa-maksa biar jadi punya hilm itu, punya santun. Kalau wal hilmu sih at-tabi'i, udah jadi tabiat. Gitu. Itu dilalata kamalil akli, itu sebagai bukti sempurnanya akal. Wangkisari kuatil khodobi, dan hilangnya kekuatan marah tahta siasatil akli, di bawah siasat akal itu, atau peraturan akal. Wala'ala ibtida'ahu ya, barangkali permulaannya itu bita'alum, dengan belajar. Kalau marah tahan. Tsumma yasiru daidanan wa adatan. Kemudian hilm itu menjadi jadi biasa, dari adat, dan kebiasaan, dari kebiasaan jadi adat. Gitu. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Itu namanya ilmu ya dengan belajar, dan ilmu bersantun ya bertahallum, belajar bertahallum, belajar santun. Wa ma yataharra al khaira yu'tahu. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh dan kebaikan, ya ada ikhtiar, ya yu'tahu, maka dia diberi al khaira gitu. Orang pengen enggak jadi bakhil, ya belajarlah. Dipaksa-paksa biar dermawan gimana. Gitu. Wa may yatawaqqu asyara yuqahu. Barang siapa minta penjagaan dari kejelekan, ya yuqahu, maka dia dijaga dari kejelekan. Gitu. Pokok kadang-kadang kita kan belajar aja nggak mau. Pengen jangan jadi, nggak mau jadi orang pelit. Tapi nggak mau belajar, nggak mau dipaksa dermawan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya berdoa juga lah, berusaha sambil berdoa kan. Utlubu al-ilma watlubu mal ilmi as-sakinata wal hilm. Carilah kalian ilmu
Dan carilah bersama ilmu itu as-sakinata wal hilma, ya ketenangan dan santun. Layinu liman ta'lamuna minhu waliman yata'lamuna minkum. Lemaskanlah kepada orang yang kalian belajar darinya, dan untuk orang yang belajar dari kalian, sama-sama saling menyantuni. Wala takunu min jababilatil ulama, janganlah kalian menjadi dari orang yang ulama yang angkuh atau yang keras ya. Wa yaghliba jahlukum ilmakum, maka kebodohan kalian akan mengalahkan ilmu kalian. Wa qala fi du'aihi, dan Nabi bersabda dalam doanya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, tolonglah saya dengan ilmu dan hiasilah saya dengan santun, dan muliakannya saya dengan ketakwaan. Wa jammilni bil afiyah, dan indahkanlah saya dengan kebebasan, dengan bebas segala-gala, dari kesehatan, dari kesusahan. Afiyah itu ya, dari kesehatan ya boleh, bebas dari segala-galanya, terutama dari penyakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ibtaghu arifata indallahi. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Harapkanlah kalian rif'ah, ketinggian di sisi Allah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Apa itu rif'ah itu? Ya, itu. Faqala tasilu man qata'ak. Kamu hubungi orang yang memutusmu, silaturahmi maksudnya. Ya. Kalau kita kan pengennya, kenapa nggak pernah silaturahmi ke sana? Dia sendiri nggak pernah silaturahmi, ya kalau nunggu di silaturahmi dulu sih namanya satu-satu bayar utang itu sih. Itu namanya silaturahmi, itu menghubungi orang yang memutuskan kita. Waktu man aramaka, dan kamu memberi orang yang mencegah kamu, yang atau tidak memberi kamu. Wa tahlum amman jahila alaik. Tuh, dan juga kamu bersantun, menyantuni orang. Ta'lumu man ya, menyantuni orang yang membodoh-bodoh kamu. Dibodoh-bodoh ya biar aja. Wah, kalau kita kan marah ya. Wa qala Allahu ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika membicarai mereka orang-orang mukmin ya, al-jahil orang bodoh, jawabnya qalu salama. Mereka mengatakan salama, selamat. Itu artinya apa? Udahlah, enggak usah di tanggapin itu. Qalu al-khulama, halim, namanya halim, orangnya halim ya. Nah, hilmun masdar, halim nama khulama. Halim itu apa? In juhila alaihim la yajhalun. Itu. Kalau dibodoh-bodoh, mereka tidak membodoh. Gitu kamu. Iya, enggak usah membalas. Wa idza sabaka insanun aw idza sabbaka insanun aw tabaka aw ayyaraka fa alayka bil hilm. Jika mencaci kamu manusia atau orang-orang ya, atau menghibai kamu, mengomongin kamu atau membuli kamu ya, fa alayka bil hilm. Maka wajib kamu dengan ilm santun aja, nggak usah ditanggapin, biar aja. Fafihi an-najatu fid darain, maka dalam ilmu itu ada keselamatan di dalam dua rumah, fid dunia dan akhirat ya. Ama fil hali, walaupun dalam sekarang di dunia, fali annahu yazdadu fi ihtiramihi. Sungguhnya itu adalah bertambah, dia itu fi ihtiramihi, dalam penghormatannya. Orang itu dihormati. Ya. Wa huwa yazidu fil akhirati, ya,
Dia bertambah dalam akhirat jazilah sawabnya, banyaknya pahala. Wa qad qala alaihi salatu wasalam inimruun ayyaraka bima fika fala tu'ayyirhu bima fi. Jika seseorang menyinyir kamu atau mengejek kamu dengan apa yang ada pada kamu, fala tu'ayyirhu bima fi. Kamu jangan mengejek dia, membuli dia dengan apa yang ada dalam dia, enggak usah itu. Ya belajarlah. Bayanu fadilatil afi itu kan. Penjelasan keutamanya memaafkan. Nah, apa sih memaafkan tuh? Artinya memaafkan. Wa huwa al-afu ayyastahiqqa haqqan fayasqutuhu itu. Kamu memberhaki hak. Memberhaki ya, saya punya hak kok. Tapi kamu menggugurkannya. Nah, sudahlah, punya utang ya, nggak usah bayar lagi. Nah, dia punya salah ya sudah dimaafin aja gitu. Kita mempunyai hak tapi kita gugurkan gitu. Kalau contohnya apa? Kalau afi anil kisos sih, setiap pemaafan dari kisos, orang yang bunuh kan bunuh lagi. Nggak apa-apa dimaafkan kalau yang ahli warisnya memaafkan. Awil mali wal gharamati, harta atau sanksian. Qala Allah Ta'ala khudil afwa tu ambillah pemaafan al-araf. Wa qala wa anta'fu aqrabu taqwa. Kalian memaafkan itu ya lebih dekat bagi ketakwaan. Wa qala ta'ala walati nafsi biadi. Dan Nabi bersabda ada 3 yang demi diriku yang ada pada tangannya, demi Allah. In kuntu halafan la halaftu alaihin. Kalau saya orang tukang, kalau saya itu orang suka bersumpah, ya saya bersumpah atas 3 itu hanya benar, enggak omong bohong. Ada 3. Kalau saya orang yang suka bersumpah, saya bersumpah tentang 3 itu. Barang kita enggak percaya ya sumpah Nabi. Aduh. Mana kosom malun min sodakotin fatasodaku. Mana kosom malun min sodakotin. Tidak kurang harta itu dari sodako, tidak kurang. Itu. Ya fatasodaku. Maka bersedekahlah kalian tuh. Kita kan kalau kita harus bersedekah, uangnya tambah kurang ya. Setan lagi ngomong begitu. Jangan bersedekah, nanti kamu fakir. Wah gitu. Padahal kan ditambah oleh wala afa ahadun an madlamatin yabtaghi biha wadallahi illa zadallahu izzan yaumal qiyamah. Dan seseorang tidak memaafkan dari kezaliman, ya betaghi biha wadallah, karena dia mengharapkan zat Allah, pahala dari Allah, illa zadallahu izzan yaumal qiyamah, kecuali Allah menambahi dia kemuliaan hari kiamat tuh. Wati itu. Wala fataha rajulun ala nafsi baba mas'alatin. Dan seseorang tidak membuka atas dirinya baba mas'alatin, satu bab permasalahan, illa fatahallahu alaihi babal faqri, kecuali Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Itu. Bab masalah ini bab apa ya? Bab permintaan ya. Minta-minta ya, masalah itu kadang ada soal itu bisa minta juga bisa bertanya. Mbak. Aduh, jangan minta-minta. Orang pengennya naudzubillah. Qala sallallahu alaihi wasallam atawadu la yazidul abda illa rifatan. Bahwa yang merendahkan diri, tawadu itu tidak menambahi hamba itu kecuali ya menambahi ketinggian, kehormatan. Ya fatawadu'u yarfa'kumullah. Maka berendah dirikanlah kalian, maka Allah akan mengangkat kalian. Wal afu la yazidul abda illa izyan. Dan pemaafan tidak menambahi hamba itu kecuali ya kemuliaan, kehormatan. Fa'fu yu'izzakumullah. Maafkanlah kalian, maka
Allah akan memuliakan kalian. Wa shadaqatu la tazidul mala illa kasratan. Dan sedekah tidak menambah harta illa kasratan, kecuali banyak. Fatasaddaqu yarhamkumullah. Bersedekahlah kalian maka Allah akan menyayangi kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man da'alam ala man dzalamahu faqad tansara. Orang man da'ala man dzalamahu. Apa da'ala menyepatani ya, mendoakan jelek. Nah, kalau mendoakan bagus itu da'ali. Barang siapa menyepatani ya, pada orang yang telah menzaliminya, ya faqad intasara, dia sungguh telah mendapat kemenangan. Udah aja nggak usah balas lagi. Bayanu fadilati rifqi, penjelasan keutamanya apa? Lemah lembut ya, halus itu. Yang alam anna rifqa mahmudun, bahwa lemah lembut itu ya terpuji, wa huwa samratu husnil khuluqi, itu buahnya baiknya akhlak. Uyuduhu al-anafu wal hiddatu, lawannya ya angas, kejam dan tajam. Qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, Nabi bersabda wa Aisyah, innahu man u'tiya hadzuhu minar rifqi u'tiya hadzuhu min khairid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang yang diberi bagiannya dari lemah lembut, emang dibikin lemah lembut oleh Allah gitu. Berarti diberi bagiannya dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa man hurima adzuhu, orang yang dicegah dari bagiannya rifqi, orang kok sifatnya kasar. Aduh, ya Allah juga yang ngasih kan. Mereka ya hurima adzuhu min khairid dunya wal akhirah. Berarti dia juga dicekal, dilarang dari bagiannya dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu ahla baitin adkhala alaihim ar-rifqa. Jika Allah menyenangi ahli keluarga, ahli rumah, adkhala alaihim ar-rifqa, Allah memasukkan di dalam mereka ar-rifqa, kasih sayang, lemah lembutan. Suaminya lemah lembut, istrinya lemah lembut, anak-anaknya juga. Wah, masya Allah, keluarganya jadi bahagia. Memang itu dikehendaki, kalau Allah berkehendak semuanya Allah, karena berdoa gitu. Babu zamil hasadi, bab ya, di kejelekan atau kehasudan ya. Wa huwa min ataijil hikdi ya. Nah, itu dari hasil dari itu dengki. Hasud itu ya merupakan hasil dari dengki, karena dari dengki jadi hasud. Wal hikdu min ataijil ghadab, dengki sendiri dari hasil dari kemarahan itu. Dari beruntun. Qala alaihi salatu wasalam, al hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al khatobah. Yang namanya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Apa sih hasud itu? Hakikatnya hasud itu annahu yakrahu ni'matallahi ala akhihi. Hakikatnya itu dia tidak senang nikmat Allah atas saudaranya. Punya teman, punya saudara, dia berhasil, tokonya maju, kita hasud. Hasud pengen apa? Pengen dia itu nikmatnya hilang gitu. Bahkan perlu disantet lagi. Aduh, karena selalu disantet. Ada orang laporan sama Abia tuh, tokonya nggak ada yang beli katanya. Ada orang mengatakan, kamu tokonya tutup terus kenapa? Tutup, saya nggak tutup nggak apa. Jadi kadang-kadang kan karena mungkin di sihir apa ya, orang-orang mau belanja ke situ nggak kelihatan dari toko buka itu, ngomongnya tutup. Aduh, disihir.
Itulah yang namanya apa hasud naudzubillah ya. Kita tidak senang nikmat Allah kepada saudara kita. Wa yuhibbu zawalaha anhu, malah ingin hilangnya kenikmatan dari dia itu. Biar yang maju saya saja, dianya yang tenggelam. Itu. Fa in kana la yakrau dzalika li akhihi, kalau dia tidak membenci sih, bukan tidak senang saudaranya. Wala yuridu zawalaha, dan tidak ingin hilangnya nikmat. Tidak karena tidak senang atau kan membenci atau tidak ingin menghilangkan nikmat, tidak. Walakin yuridu li nafsihi mithla dzalika, tapi dia ingin untuk dirinya seperti itu. Dia maju tokonya, saya juga berusaha pengen maju seperti dia, berusaha belajar. Itu sih bagus. Fayusama ada ghibtah. Ghibtah namanya itu sih kesirian, pengen seperti dia, bukan hasud. Ya kalau nggak kesirian ya wah, orang tidak bisa bersaing, tidak ada himmahnya. Ada temannya pinter, nggak pengen pinter lah, saya sih nggak pengen pinter. Wah, ya itu namanya ghibtah, beda ghibtah dan hasud. Kalau hasud sih pengennya hilang itu apa namanya kenikmatan saudara kita itu. Pengennya yang mendapatkan kenikmatan kita. Kalau barang-barang banyak dapat kenikmatan itu namanya ghibtah ya, pengen. Qala sallallahu alaihi wasallam al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Nah, di sini orang mukmin itu yaghbitu kesirian, pengen seperti dia. Wal munafiqu yahsudu. Kalau munafik sih hasud. Pengen kan kenikmatan dia tuh hilang. Wa qala Allah Ta'ala wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, ya gitu. Kebanyakan dari orang ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani itu menginginkan apa? Law yaruddunakum, mereka mengembalikan kalian setelah iman kalian kuffaran, jadi orang kafir. Lagi-lagi hasadan. Kenapa? Itu karena hasud. Hasud, pengen kita itu tidak dapat kenikmatan dia saja, mereka saja. Itu. Fakbara anna hubbahum zawala nikmatul iman. Kemudian Allah memberitahu bahwa kecintaan ahli kitab, hilangnya nikmat iman itu ya karena apa? Hasadun minhum, karena kehasudan dari mereka. Waqad qala Allah Ta'ala wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian jangan mengharapkan apa yang telah Allah utamakan dengannya. Ba'dakum ala ba'd. Kalian jangan mengharapkan ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Memang itu sudah sunatullah yang Allah utamakan, dilebihkan sebagian kalian atau sebagian, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, ya kan begitu. Itu sudah sunatullah. Wal muradu bi annahyu antamani intiqali tilka ni'ma ilahi bi ainiha. Yang maksud itu apa? Larangan dia mengharapkan berpindahnya nikmat itu ilahi kepadanya bi'ainiha, dengan kenikmatan itu. Dia enggak boleh. Namanya hasud, dia mengharapkan pindah kenikmatan itu pada diri yang menghasudi. Amma ayatamana ayun aimallahu ta'ala alaihi bimithlihi. Adapun dia mengharapkan Allah memberi nikmat kepadanya dengan semacam dia, fadzalika ghairu madmumin, itu sih tidak dilarang, tidak jelek. Itu sih namanya ghibtah. Wa in kana fi dinin ya fa huwa mahmudun. Kalau dalam agama ya tentu dipuji. Ada kiai soleh, kiai gitu. Bisa baca kitab, seperti kiai itu baca kitab. Orang mutasawwif lagi, sedang belajar tasawuf.
Ya, walaupun belum jadi sufi. Itu bagus ya. Aduh. Walam hanalil kasadi asbaban katsiratan. Tahuilah bahwa hasud itu ya memiliki sebab-sebab yang banyak. Apa sebabnya? Wahiyal adawatu wa ta'azzuzu wal bughdu wal kibru wal ujubu. Babanya karena permusuhan, wa ta'azzuzu merasa mulia, dianya lebih tua, lebih unggul, lebih hebat lah gitu kan. Lebih bangsawan. Wal bughdu karena dengki, kibru kesombongan, wal ujub lagi. Ujub itu apa? Apa? Orang memuji dirinya kalau nggak ada saya itu. Wal khaufu min fawaitil maqasid al mahbubati, dan juga takut kehilangan tujuan-tujuan yang dia cintai. Oh, wa hubur riyasati juga karena cinta kepemimpinan. Oh, wa khubzun nafsin wa bukhliha, ya kan? Wa khubzu nafsin wa bukhluha, dan jeleknya jiwa itu kan, dan juga pelit, ada sepelit ya. Wa kulluha madmumun, semuanya ya dicela lah, jelek. Wa ilajuhu, bagaimana nih ngobati hasud itu? Wa ilaju annaka ta'lamu annal hasada dororun alaika fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa hasud itu sangat bahaya, membayai kamu di dunia dan akhirat. Kalau di dunia gimana? Fa'liannaka tata'adza bidzalik. Karena kamu merasa sakit, selalu sakit hati. Orang lagi tangannya beli mobil lagi, aduh, jadi semakin sakit, hatinya merasa sakit. Wa huwa dhaji'uka la yufariquka lailan wa naharan. Dan dia yang namanya hasud itu menemani kamu tidur, ya, menemani kamu tidur. Ditiduri oleh hasud, kemerlip, nggak bisa tidur. La yufariquka lailan wa naharan. Kedengar apa? Hasud itu tidak memisai kamu siang malam siang. Mikirin aja orang. Aduh, sakit hati dia. Ya itu gara-gara hasud. Itu di dunia ya. Amma fid dini ya, dalam agama bahwa tasahhutun li nikmatillah taala. Dan dia kemarahan, merasa marah dengan nikmat Allah taala. Tuh. Ini kan berlebih bahaya. Karena kita beriman bitakdir khairihi wa syarihi minallah. Ada temannya diberi kenikmatan, takdir oleh Allah baik, kok kitanya hasud sih? Ya berarti kita benci dengan Allah dong, marah dengan Allah. Wah, kenapa Allah kok ngasih nikmat sama dia? Kenapa ngasih enggak sama kita? Aduh, itu. Wa huwa thawabun lahu wa dzambun maktubun alaik. Itu adalah pahala bagi yang kita hasudi dan dosa yang ditulis atas kamu. Itu Masya Allah. Fa idza alimta dzalika walam takun siddiqan li aduwik. Jika kamu telah mengetahui itu, walam takun sadiqan li aduwika, dan kamu tidak menjadi teman bagi musuh kamu. Musuh kamu hasud ya, setan. Fala budda an tatakallafa al-iqla'a anil hasadi. Tidak kamu berusaha, tatakallafa itu berusaha semaksimal mungkin mencabut dari kehasudan. Eling Allah, baca sholawat, ya Allah, saya kok hasud begini, itu saya terima sabar dengan pemberianmu ya Allah, punya sifat qanaah, enggak saya terimanya. Memang engkau ya Allah telah memuliakan dia, telah mengasihi dia, saya belum kasihlah kami ya Allah, saya gitu aja, kembalikan pada Allah. Wa qad rawal Hasanu marfu'an aw mauqufan ya. Ya Hasan meriwayatkan itu bisa marfu sampai sahabat itu, atau sampai mauquf tidak sampai sahabat ya. Ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yakhlu minhunna. Ada tiga tidak bebas dari tiga itu al-mu'minu ya. Walahu minhunna makhrajun,
Dan baginya dari tiga itu ada makhraj, ada jalan keluar bisa. Ya. Wa makhrajuhu minal hasadi alla yabghi, itu kan. Dan jalan keluarnya dari kehasudan ya alla yabghi. Kamu jangan mengharapkan hasud itu. Walhamdulillahi wahdah. Al-babu asadisu wal ishrun. Bab yang ke-26. Fi zammid dunya. Wah, dalam mencela dunia. Aduh, dunia ya. Kita hidup di dunia dicela. I'lam anna dunya adawatun lillahi ta'ala. Aduwatun ya. Bahwa dunia itu musuh bagi Allah Ta'ala. Wa aduwatun li aulaihi, dan musuh bagi para wali-wali kekasihnya Allah. Wa aduwatun li adalihi, bahkan musuh juga bagi musuh-musuhnya Allah. Musuh para walinya dan musuh-musuhnya gitu. Aduh, gimana penafsirannya? Fa'adawatu lillahi ta'ala, bahwa permusuhannya apa itu? Dunia itu lillahi ta'ala li'annaha qata'at tariqa ala aulaihi. Sebab dunia itu bisa memotong jalan bagi para walinya. Yang para wali pengen ketemu sama Allah dalam perjalanan, lagi dalam lakon ketemu Allah, dibingi-bingi dunia, wah hubud dunia, nggak jadi wali dong. Dan dunia harus ditinggal. Barang dia yang ngalang-aling. Tuh. Walidzalika lam yanzurillahu ilaiha mundu khalqiha. Oleh karena itu Allah tidak melihat dunia semenjak penciptaannya, mundu khalqiha. Semenjak penciptaan Allah enggak lihat. Wa amma dawatu ali aulaillahi ta'ala, adapun musuh permusuhannya dunia bagi para kekasih Allah, faliana ya tazayyanat lahum bizinatiyah. Dunia itu berhias, wah begitu cantiknya ya di hadapan para wali, bizinatiha, dengan perhiasannya, bersolek, segala macam ya. Bizinatiha wa ghurratiha, dan juga kecemerlangannya, bizahratiha, dan kusuma merbakanya, wa nadaratiha, dan ya kemewahannya, senang. Hatta tadarra'u muraratas sabri, hingga mereka harus tersungkur di dalam pepahitan sabar, sabar sebeli ya, fi muqata'atiha, di dalam memutus semuanya itu, keluar biasa dunia gitu. Susah barang kita pengennya, aduh. Wa ma adawatu ali adaillahi ta'ala, adapun musuh bagi musuh-musuh Allah, falistidrajiha lahum bimakriha, karena istidrojnya dunia bagi mereka, bimakriha, dengan tipu dayanya dunia. Gimana maksudnya? Orang istidroj itu apa sih? Istidroj itu ya suatu keluar biasaan, itu kan bagi siapa saja lah, bagi Allah, bagi orang kafir atau orang Islam yang munafik. Ada orang jarang sholat, males, zakat juga dikeluarin, tapi oleh Allah dikasih, ya segala macam dikasih, kasih umum mewah, hotel segala macam, punya jet pribadi. Itu ngerasanya nikmat. Itu padahal istidraj dari Allah ya. Itu lawannya karomah ya, itu mauna gitu. Itu musuh baginya. Sangkanya kok iya bener. Asalnya wa yastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti Allah akan menghilangkan kenikmatannya itu secara bertahap. Mau bikaidiha, dengan rekayasanya tuh. Waqtanasathum bisabakatiha, dan mereka menimpa mereka dengan jaringnya. Sabakat itu jaringnya, dengan jaringannya kan. Hatta wasiku biha, hingga mereka percaya dengan dunia tuh. Wa walu alaiha, dan mereka juga
mengungguli atasnya. Fakhadalathum ahwaja ma kanu ilaiha. Maka ujung-ujungnya siapa? Dunia itu akan menghancurkan mereka, merendahkan mereka dengan yang lebih butuh dari apa yang dulu mereka ke sana. Merendahkan mereka. Orang kan kalau dikasih ini kan pengen tambah lagi, dikasih ini pengen tambah lagi. Ayo tambah hina, direndahkan dengan lebih. Sehingga ya, aduh, dia diperbudak oleh dunia. Ayo rasain loh, gitu. Bayanu dzambid dunia, menjelaskan ya di celahnya dunia. Ilam anal anbiya bu'itsu li da'watin nasi minad dunya ilal akhirah. Ketahuilah bahwa para nabi itu diutus untuk mengajak orang-orang dari dunia sampai ke akhirat. Nah gitu. Wa fihi unzilat al-kutubu. Dan di dalamnya juga di dunia diturunkan kitab-kitab. Faksaro al ayati adalatan alaihi. Dan Allah itu memperbanyak ayat-ayat, mujizat apa saja, mujizat, kejelasan, tanda-tanda kebesaran, adalatan alaihi yang menunjukkan kepadanya. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu lamma marra ala syatin maitatin, Nabi melewati sebuah kambing yang mati, bangkai kambing. Qala, Nabi bersabda, atarawna hadhihi syata hayyinatan ala sahibiha. Apa kalian melihat pada kambing ini dia hina, kan enggak ada artinya bagi pemiliknya. Qalu na'am, ya, ada na'am. Qala walladzi nafsi biadhi, demi zat yang diri saya pada tangannya, demi Allah, inna dunya ahwanu 'ala Allahi azza wajal, bahwa dunia itu lebih hina atas Allah azza wajal min hadi, daripada kambing yang mati ini, ala sahibiha, atas pemiliknya. Pemiliknya kan merasa hina, ya, tidak menghinakan kambing. Untuk apa kambing mati ini? Nggak ada artinya. Begitu juga Allah, nggak ada artinya dunia itu, gitu. Bahkan lebih hina daripada pemilik kambing. Walau kanatid dunya ta'dilu indallahi dana ba'udatin. Kalau dunia itu seimbang, menyeimbangi di sisi Allah, menyimbangi sayapnya lalat atau laler, nyamuk ya boleh lah. Sesayap lalat, masa kau kafiran minha. Allah tidak tidak mengasih minum orang kafir minha, dari dunia itu, syurbatan min main, seminuman juga tidak. Itu maksudnya, karena ya dunia itu nggak ada apa-apanya, dikasihkan sama orang kafir, ya beruk baik, ada artinya nggak apa-apa. Kalau dunia itu ada artinya, ada harganya, nggak mungkin jika Allah mengasihkan air kepada orang kafir. Dunia itu nggak ada artinya, ya kasihkan aja. Mau yang banyak lo nggak apa-apa tuh. Orang-orang kafir Cina loleng ya, uangnya banyak sekali. Orang-orang kaya lebih kaya pada kita. Nggak ada apa-apanya kata Allah. Nah itu kecil, silakan ambil orang kafir, nggak apa-apa gitu. Kalau memang ada artinya nggak mungkin dikasih oleh Allah gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sinul mu'min. Yang nama dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafiri, dan surganya orang kafir. Orang kafir senang hidup, senang di dunia ya. Aduh, kita nanti di akhirat nanti loh. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha illa man kana lillahi minha, tuh dilaknat. Mal'unun ma fiha, juga dilaknat apa yang dalam dunia tuh. Illa ma kana lillahi minha, tuh awas. Kecuali apa yang
Itu ya untuk Allah minha. Enggak dilaknat. Kamu dunia uangnya banyak untuk apa? Bangun pesantren, bangun madrasah, bangun masjid untuk sedekah. Aduh, orang-orang cari uang nggak tahu tuh untuk apa. Untuk makan, minumnya untuk makan. Aduh, kata untuk anak. Mending anaknya jadi anak soleh, anaknya kayak bapaknya maling. Aduh, naudzubillah. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang mencintai dunianya, maka dia berarti merugikan bagi akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Orang yang mencintai akhiratnya, maka dia merugikan dunianya. Fasaru ma yabqa ala ma yafna, maka dia akan mereka akan mengutamakan bukan fasiru ya, ini fil amar. Fasiru ma yabqa ala ma yafna, dulukanlah, utamakanlah kalian, atau itu utamakanlah kalian apa yang kekal atas apa yang akan fana, akan hilang, rusak. Utamakanlah akhirat dari dunia, gitu maksudnya. Wa qala Zaid bin Arqam, kuna Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Kita dulu bersama Abu Bakar ya, fada'a bi syarabin. Dia minta minuman, fa'utiya bima'in wa asalin ya. Dan dia dibawahi air dan madu. Falamma adnahu, itu kan walamma adnahu min fihi, itu man fihi dah. Walamma adnahu man fihi, itu min fihi ya, itu falamma adnahu. Dan dikala Abu Bakar mendekatkan minuman itu, min fihi, itu dari mulutnya, itu bukan man fihi ya, min fihi dari mulutnya. Belum minum, baka hatta abka ashabahu, menangis Abu Bakar itu hingga beliau membuat nangis para sahabatnya. Abka ashabahu, membuat nangis para sahabatnya, nangis semuanya. Fasakatu wa masakata, mereka diam, tapi Abu Bakar nggak diam, belum diam. Tsumma ada wa baka, kemudian balik nangis lagi. Hatta dzannu annahum lam yaqdiru ala mas'alatihim, hingga mereka menduga sungguhnya mereka tidak menguasai atas masalahnya. Ada apa ya? Qala tsumma masa ainaihi, beliau berkata, kemudian beliau mengusap kedua matanya. Faqalu kemudian orang-orang mereka itu, para sahabat teman-temannya berkata, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah pengganti Rasulullah, ma abkaka, apa yang membuat nangis engkau? Qala kuntu ma Rasulillah, dulu saya bersama Rasulullah. Faru'aituhu yadfa'u an nafsi syai'an, saya melihat beliau menolak dari dirinya, menolak sesuatu, diberi sesuatu menolak. Walam ara ma'hu ahadan, saya tidak melihat bersama Nabi, tidak melihat seorang pun, saya sendirian saja. Faqultu ya Rasulullah, maladzi tadfa'u an nafsik, apa yang kau cegah, apa yang kau tolak dari dirimu, nolak apa? Faqala, Rasulullah menjawab, hadid dunya, ini dunia katanya, tamatsalat li, dia tampak, tamatsalat, dia tampak li, muncul bagiku. Faqultu laha, maka saya berkata kepadanya, ilaiki anni, sana pergi kamu dunia, gitu. Soalnya dunia itu nyerupa ya, nampak mana Nabi dunia itu mungkin cantik sekali ya, pergi kamu dariku. Tsumma rojaat faqalat, kemudian dia bukan rojaat ya, kemudian balik lagi itu dunia itu, nyerupa itu. Faqalat, dia berkata, innaka in khalasta wa aflatta minni, sungguhnya engkau Muhammad jika kamu bebas, wa aflatta minni, dan kamu bisa mengelak dariku,
lam yaflit minni man ba'daka, tidak akan menolak dariku man ba'daka, orang yang setelahmu. Kalau engkau selamat tapi orang setelahmu tidak akan selamat. Itu kan. Aduh, kalau bebas dariku tapi orang setelahmu tidak akan bebas dariku. Oh, tidak akan bisa lepas dariku. Nah, itu Rasulullah menangis, masya Allah, menangis bahwa nanti umatnya akan kena hubbud dunia. Aduh, mereka rebutan dunia saja. Maka Rasulullah menangis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban kullal ajabi. Aduh, heran sekali ya, dengan sepenuh heran. Lil musaddiqi bidaril khuludi, bagi orang yang membenarkan dengan rumah kekal akhirat. Wa yas'ali daril ghurur, bahkan dia berusaha untuk rumah tipuan dunia. Padahal dia ngaku yakin dengan akhirat ya, merupakan rumah kekekalan. Tapi dia berusahanya untuk rumah tipuan dunia. Aduh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ajib sekali ya, heran sekali ya. Inna dunya khulwatun wa khadiratun. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Sungguhnya Allah Ta'ala itu mustakhlifukum fiha, orang yang menyerahkan, yang menjadikan kalian jadi khalifah. Oh, yang suruh ngurus via di dalam dunia. Allah lah yang yang orang yang mengurus kalian via dalam dunia, jadi khalifah Allah di dunia, suruh ngurusi. Fanazirun kaifa ta'malun. Maka Allah lah yang melihat bagaimana kamu mengerjakannya. Itu benar tidak jadi khalifah Allah di dunia ini, suruh ngurus. Inna bani Israil lama busitat lahumad dunya. Sungguhnya Bani Israel ya, anak cucu Nabi Yakub, dikala mereka diluaskan, dibeberkan bagi mereka dunia. Oh, di sana kan yang namanya di Yerusalem itu, di sekitar Masjid Aqsa itu, tanahnya subur, watin, wazaitun, itu di situ umurnya. No, wa muhidat, dan mereka dibentangkan segala kenikmatan. Tahu fil hilyati wan nisa'i watibi wasiyabi. Mereka sesat fil hilyati, dalam perhiasan, perempuan-perempuan, watibi, dan ya minyak wangi dan pakaian. Aduh, lupa ya. Masalahullah. Wa qala Isa alaihi salam, la tattakhidu dunya rabban fatattakhidukum abidan. Janganlah kalian mengambil dunia, menjadikan dunia sebagai Tuhan. Kita kan menjadikan dunia sebagai Tuhan ya, soalnya kita merasa tenang, ayem kalau uangnya banyak, segala macam ada. Kalau nggak ada, kita sedih. Aduh, mengeluh. Jadi yang jadi Tuhan Allah apa dunia ya? Aduh, rasanya jawab sendiri aja lah. Fatattakhidukum abidan, maka dunia itu akan menjadikan kalian jadi hamba. Ayo, montang-manting diperbudak oleh dunia. Aduh, naudzubillah ya. Uknuzu kanzakum indaman la yudayyahu. Simpanlah gudang kalian itu kepada orang yang tidak menyia-nyiakan, kepada Allah. Wa inna sahibad dunya yakhafu alaihi al-afata, bahwa orang yang pemilik dunia itu dia takut ada afat, ada bahaya atas dunia. Tapi wasahibu wasahiba kanzillahi, ada pemilik gudang Allah, la yakhafu alaihi al-afata, tidak takut adanya afat. Apa para wali nggak ada takut apa-apa, nggak ada. Para wali itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ba'di khitabihi, sebagian khutbah-khutbahnya, al mu'minu baina makhafataini. Orang mukmin itu antara dua yang ditakuti. Baina adalin qad madala yadri mallahu sani'un bihi, antara adal yang telah berlalu, kita kan sudah berlalu ya umur kita. Layat dia tidak tahu mallahu sani'un fi, apa yang Allah kerjakan
di dalam ajal itu. Wa baina ajalin qad baqiya, dan antara ajal umur yang sisa ke depan, la yadri mallahu qadin fihi, dia tidak tahu apa yang Allah putusi dalamnya. Kan semuanya sudah ada dalam qada dan qadar. Ya, kalau sudah terjadi namanya qadar. Apa yang akan kita kerjakan ke depan sudah ada di Lauh Mahfuznya. Jadi kita hanya melaksanakan skenario Allah saja. Kan kita tidak tahu. Nah, gitu. Yang sudah lewat kita takut, yang sudah lewat bagaimana Allah menilainya, dan yang akan datang Allah akan mengerjakan apa kita tuh. Fal yatazawwad al-abdu min nafsihi li nafsihi. Masa yogyanya hamba itu ya berbekal min nafsihi li nafsihi, dari dirinya untuk dirinya, min dunya li akhirati, dari dunianya untuk akhiratnya, wa min hayatihi li mauti, dari hidup untuk matinya, wa min syababil harami, dari kemudaannya dan untuk masa tuanya. Fa inna dunya khuliqat lakum, bahwa dunia itu diciptakan untuk kalian. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Ini yang penting. Sedang kalian diciptakan untuk akhirat. Dunia diciptakan untuk kalian, kalian diciptakan untuk akhirat. Tuh. Jangan salah gitu kan. Ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun kan. Walladzi nafsi biadi ma ba'dal mauti min musta'tabin katanya. Demi Allah, demi diriku yang pada tangannya, ma ba'dal mauti min musta'tabin. Tidak ada setelah kematian dari kesusahan, itu enggak ada kecapean. Wala ba'dad dunya darun illal jannatu awin nar. Dan tidak ada setelah dunia nih rumah kecuali sorga atau neraka. Setelah dunia bubar nih, kiamat, tinggal sorga apa neraka gitu ada. Wa qala alaihi salatu wasalam, inna haqqan 'alallahi alla yarfa syai'an minad dunya illa wadu'ahu. Sungguhnya akas Allah tidak mengangkat sesuatu dari dunia illa wadu'ahu, kecuali Allah merendahkannya. Wa qala Isa alaihi salam, ma'dzalladzi yabni ala maudil bahri dairan. Siapa yang membangun di atas ombaknya laut, membangun rumah di atas ombak laut, ya, rumahnya kayu, misalnya ada rumah kayu di Kalimantan tuh, ya, di atas air. Siapa orang yang membangun rumah di atas ombak air? Watilkumud dunya, itu dunia. Tilkum sama dengan tilka. Ya. Itulah dunia. Fala tattakhidhuha qararan. Jangan kalian mengambil dunia sebagai tempat menetap. Jadi ibaratnya dunia itu lautan, ya. Aduh. Wa qala aidan ya masyarul hawariyin, orang-orang Hawari, ini pengikutnya Nabi Isa yang beriman, ya. Urju bidani dunya, ridolah kalian dengan kerendahan dunia, masalamati dini, disertai dengan keselamatan agama. Kama radhiya ahlud dunya bidani iddin, masalamati dunya, seperti ridhonya ahli dunia dengan kerendahan agama, disertai dengan selamatnya dunia. Orang ahli dunia kan senang, penting dunianya beres, nggak mikir akhirat. Kalau ya kan, aduh, kalau nggak ada akhirat ya, yang penting akhiratnya beres, dunia beres nggak apa-apa, terima. Aduh, naudzubillah ya. Wa qala Ibnu Abbasin, inna Allah Ta'ala ja'ala dunya salasata ajzain. Bahwa Allah Ta'ala menjadikan dunia itu ada 3 bagian katanya. Juz'an lil mu'min, sebagian untuk orang mukmin, wa juz'an lil munafiki, juz'un ya boleh ya. Juz'un lil mu'mini boleh itu. Kalau juz ada alifnya ya. Juz'un lil mu'min wa juz'un lil munafik. Wa juz'unil kafir, mukmin, munafik, kafir. Fal mukminu yatazawwadu tuh. Kalau mukmin sih berbekal dengan dunia. Wal munafik yatazayyanu, berhias. Ibaratnya mereka kan hanya orang munafik ngomong Islam hanya di mulutnya, hatinya tidak. Jadi mereka sih berhias dengan dunia itu. Orang mukmin itu berbekal. Ad-dunya mazru'atul akhirah, ladang akhirat.
punya uang banyak, membangun pesantren, bangun masjid, nyumbang ini, nyumbang ini. Aduh gitu. Wal kafiru yatamatta'u, bersenang-senang. Orang Islam berbekal, orang munafik berhias, orang kafir bersenang-senang. Wakila, wallahu a'lamu bisawab.